Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para bapak, para ibu, sedherek sedaya ingkang kula hormati, ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah. Alhamdulillah, sedherengipun puji kita aturaken mligi dumateng Allah taala ingkang sampun nyipta kita sedaya ing dalam kahanan sak sae-saenipun makhluk, ingkang Allah nyekapi ing dalam sedherengipun nikmat dumateng kita sami, dipun paringi kesehatan, dipun cekapi ing dalam rezeki, dipun paringi kesempatan ing dalam ngupadi sesurupan ing dalam Islam, dipun teguhaken ing dalam Al-Qur'an lan sunnah, dipun teguhaken ing dalam tauhid lan sunnah, punika minangka tanda tandhanipun kesaenan ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sami tansah bersyukur, mugi-mugi Allah taala netepaken ing dalam sedherengipun nikmat dumateng kita sedaya ing dalam pagesangan dunia punapa malih gesang ing akhirat ingkang selami-laminipun. Monggo kita tansah betahaken ing dalam limpahan anugerah nikmat rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu ingkang berbahagia, ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah. Sedherengipun kita sami tiyang muslim muslimah, mukmin mukminah punika mesti ngajeng-ajeng amal-amalipun dipun tampi dening Allah taala. Mboten mungkin wonten tiyang muslim ingkang beramal nuli mboten peduli dumateng amal-amalipun. Dipun tampi napa mboten, dipun tolak napa pripun, niku mesti mikiraken ngajeng-ajeng supados amal-amalipun boten muspra, boten sia-sia, sehingga kersanipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kados kita mangertosi wonten syaratipun amal dipun tampi, inggih punika ingkang sepindah ikhlasul niyah. Ikhlas amal punika adhedhasar lillah wa fillah, krana Allah ngamalipun, boten krana makhluk. Ingkang kaping kalih punika ingkang kathah-kathah tiyang dereng mangertosi, inggih punika selaras kelawan pituduh saking Nabi utawi mutabaah. Saking punika Allah dawuh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Panjenenganipun Allah taala kang wis nyipta pagesangan lan kematian punika kanggo nguji sira kabeh endi sing paling bagus ing dalem amale. Paling bagus punika dipun tafsiraken dening para ulama, inggih punika akhlasuhum wa aswabuhum. Amal sing paling sae mungguhipun Allah inggih niku amal ingkang paling ikhlas lan paling leres. Paling ikhlas makana lillah, yen to amal punika lillah krana Allah. Ingkang paling leres makana ala sunnah, yen to amal punika sesuai
kelawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalanan saking punika mongko kita berusaha migunakaken gesang lan wekdal ingkang wonten kagem ngupadi sesurupan kagem jangkepi ingkang kirang selaras dawuhipun Allah perintah dumateng kita sami nggih niku fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah dawuhaken fa'lam, ketahuilah, fi'il amr ingkang nedahaken perintah ingkang wajib dumateng kita sami inggih punika ilmunono, fa'lam mangertenono, ilmuilah. Allah memerintahkan kepada kita yen to ora ana kang sinembah kelawan sak beneri kejaba Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik lan padha nyuwun ngapura maring Allah saking pira-pira dosanira. Allah Ta'ala menunjukkan dalam ayat yang mulia ini perintah menuntut ilmu. Maka Bapak dan Ibu, dengan mengetahui ilmu, menambah pengetahuan, akan menambah kualitas di dalam ibadah, akan menambah dan membetulkan, mengoreksi, mengevaluasi dari amal yang telah kita kerjakan. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan ataukah belum? Dan dengan begitu akan menambah bobot timbangan amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Karena itu Imam Bukhari menyebutkan babul qauli, babul ilmi qabla al-qauli wal amal, bab kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan di antara yang mendasari amal-amal adalah kitab yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulughul Maram yang sedang kita kaji ini terkait dengan Al-Ahkam, hukum-hukum yang ada dalam Islam. Dalam kitab yang pertama, Kitabut Thaharah, tentang bersuci, berbagai rincian tentang kesucian, tentang air, tentang wadah, tentang najis, bagaimana menghilangkan najis, tentang wudu, tentang tayamum, mandi besar, tentang haid dan seterusnya. Alhamdulillah sudah usai, dan sore hari ini kita melanjutkan untuk pertemuan yang kedua pada Kitabus Shalah, kitab tentang sholat. Babul mawaqit, mulai dari awal beliau rahimahullah menempatkan bab tentang waktu-waktu sholat. Bapak Ibu, waktu sholat harus diketahui karena dia merupakan syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Di antaranya adalah muslim, balik, berakal, dukhulul waktu, masuknya waktu. Dengan mengetahui mawaqit, waktu-waktu yang telah ditentukan itu, amal seorang akan terarah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya sholat itu adalah menjadi kewajiban 'alal mu'minina yang telah ditetapkan waktunya. Allah telah menentukan waktu-waktu sholat. Sehingga pada masuk bab kitabus sholat ini, kita akan mengetahui batasan-batasan waktu-waktu yang sesuai yang harus dilakukan. Tidak sah sholat seorang jika belum masuk waktu sholat, kecuali udur, yaitu orang yang tertidur, orang yang pingsan, orang yang safar atau musafir melakukan perjalanan yang jauh. Itu merupakan alasan yang syar'i yang membolehkan, bisa jadi dia di luar waktu sholat itu dengan menjamak ataupun mengqashar. Bagi orang yang sehat walafiat, bagi orang yang tinggal di rumah dan tidak safar, maka dia harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Bapak Ibu, yang disebut dengan syurutus sholat, syarat-syarat sholat itu berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam sholat, atau rukun-rukun sholat, arkanus sholat. Surut sholat, syarat sholat itu adalah apa-apa yang ada di luar ibadah sholat sebelum melakukan sholat. Di antaranya tadi disebutkan, kemudian bersuci dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, kemudian dengan niat. Maka ini semuanya merupakan bagian dari syurut. Adapun arkanus shalah akan kita bahas,
masuk setelah bab mawaqitus shalah. Pada pertemuan yang pertama kita masuk pada hadis yang ke-148 Bapak dan Ibu. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhuma, Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, waktu duhur, menunjukkan waktu duhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke barat. Setelah pas di tengah lalu agak tergelincir ke barat, barulah masuk waktu duhur. Dan sampai batas wa kana dirrul rajuli katulihi ma lam yaqduril asr, sampai akhirnya adalah bayang-bayang seseorang yang berdiri itu masih sama dengan bendanya, itu waktu duhur. Orang berdiri, bayangan yang jatuh ketika terkena matahari niku sami dengan tiangipun tingginya semanten, bayang-bayangnya sama, itu batas akhir dari waktu duhur. Matahari tegak kemudian bergelincir dikit, itu masuk duhur. Sampai batas bayang-bayang sama, itu masih duhur. Kemudian kalau sudah memanjang sedikit bayang-bayang itu masuk waktu asar. Wa waktul asri, waktu asar, malam tasaffar syams, yaitu bayang-bayang lebih panjang dari bendanya sampai belum menguning. Ketika belum menguning dan belum terbenam matahari, maka itu masuk waktu asar. Ketika sudah menguning, wonten candi Allah teng Kilen, berarti itu sudah mulai masuk waktu maghrib sampai matahari tenggelam. Batasnya ketika sudah menguning, sudah waktu darurat, hendak masuk waktu maghrib, apalagi matahari tenggelam, dia sudah sempurna tenggelamnya, masuk waktu maghrib. Dan waktu sholat maghrib malam yaghibus syafaq, yaitu waktu sholat maghrib ketika terbenam sempurna sampai hilangnya warna kuning di sebelah barat. Ketika hilang warna kuning, dia berarti masuk waktu isya. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, waktu sholat isya ketika hilang warna kuning di langit barat sampai tengah malam. Pertengahan malam dihitung dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari dibagi dua. Itulah ya batasan waktu sholat isya sampai pertengahan. Wa waktu sholatis subah, waktu sholat subuh dari terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar warna putih di ufuk timur yang memanjang dari utara ke selatan, itu fajar shadiq. Fajar yang sebenarnya, bukan fajar kadzib. Yang fajar kadzib itu yang meninggi vertikal, sedangkan yang fajar shadiq itu yang horizontal. Malam tatlu isyams, batasan waktu sholat subuh dari fajar shadiq sampai ini terbitnya matahari ya, ketika sudah mulai menerangi ufuk timur, matahari hendak terbit, ketika muncul ya itu sudah selesailah batas waktu subuh. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim, sedangkan kita baca hadis selanjutnya sebelum kita membaca syarah dari hadis 147, 148 dan 149 yang dijamak dikumpulkan oleh musannif dalam sebuah syarah ini. Hadis ke-148, walahu min hadisi Buraidah bil asri wasyamsu baydha'u naqiyatun. Dari rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim tetapi dari perawi yang lain yaitu Buraidah. Siapakah Buraidah? Beliau adalah Buraidah bin Husayb al-Aslami atau Abu Abdullah, Abu Sahal, Abu Husayb al-Aslami radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang pernah mengikuti perang Badar, masuk Islam sebelum perang Badar, Beliau masuk Islam sebelum perang Badar, kemudian ikut Bai'atur Ridwan pada tahun yang ke-6 Hijriah, ikut Bai'atur Ridwan, dan beliau wafat pada tahun 62 atau 63
Hijriah. Seorang sahabat yang mulia menyertai Nabi dalam beberapa peperangan juga. Hadisnya yang dibawa oleh beliau adalah tentang sholat asar. Waktu sholat asar, wasyamsu bayda'u naqiyah. Buraidah menyebutkan ketika sholat asar di zaman Nabi, matahari masih putih bersih, artinya belum menguning, sudah di barat, bayang-bayang lebih panjang dari benda, matahari masih tinggi dan bersih. Maksudnya bersih ya, belum menguning, belum tercampur dengan warna kuning. Itu batasan awal masuk waktu asar. Pun melenceng ngilen, bayangan lebih panjang dan masih tinggi. Kalau di daerah kita mungkin ya sekitar antara jam 3 gitu, sekitar jam 3 atau kurang sedikit. Kalau di jadwal abadi sholat di Tulungagung mungkin kurang ya, sekitar setengah 3, setengah jam 3 kurang ya. Nggih. 3 lebih. Oh jam 3 lebih ya. Jam 3 lebih 5 niki jadwal kalender abadi di Tulungagung untuk bulan Desember Januari jam 3 lebih 5 nggih. Mboten mesti nggih karena tergantung perguliran matahari. Dan afdalnya memang melihat dari bayang-bayang yang ada. Tapi kita jarang ya menyesuaikan, kita husnudzon bahwa memang matahari di saat itu memang sudah bergelincir ke arah barat. Nah, di zaman Nabi itu masih bersih demikian, putih, bersih dan tidak ada warna kuning. Hadis yang ke-149 min hadis Abu Musa al-As'ari, beliau adalah Abdullah bin Qais. Abu Musa al-As'ari itu bernama Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di awal, di masa Makkah, periode Makkah, ketika awal-awal Nabi berdakwah. Dan beliau ini termasuk sahabat yang ikut hijrah di daerah Habasyah, Ethiopia. Pernah hijrah ke sana karena tekanan dari orang kafir Quraisy yang sangat besar, dan Nabi membolehkan untuk hijrah ke Habasyah. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Ini sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadisnya yakni wasyamsu murtafi'atun, dan matahari saat itu masih tinggi. Penjelasan dari Buraidah, matahari masih putih, masih bersih. Abu Musa menambahkan matahari itu masih tinggi, jadi belum sama sekali melenceng ke arah barat. Maksudnya waktu asar yang awal adalah matahari masih tinggi, tetapi bayang-bayang lebih panjang sedikit dari bendanya. Jadi 3 hadis ini disyarah oleh Syekh Muhammad As-Salafi rahimahullah. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari ketiga hadis tersebut, yang pertama, dzikrul awqatil lati ayyanaha Allahu li ada'i shalawatil khams al-mafrudati wa anna laha ibtida'an wa intiha. Yang pertama faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut, disebutkan atau penyebutan tentang waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat yang diwajibkan sebanyak 5 kali. Mulai dari pagi sampai malam, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib wal isya. Kelimanya waktu telah ditetapkan oleh Allah taala. Allah menetapkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 103 tadi, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kewajiban yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman, dan itu merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan penjelasannya dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu, fungsi hadis, fungsi sunnah itu adalah tafsilul Quran, penjelas dari Al-Quran, perinci dari Al-Quran. Karena itu panjenengan tidak akan mendapati tata cara sholat dalam Al-Quran. Tapi Allah merintahkan dalam banyak ayat,
Allah merintahkan wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat, warka'u ma'ar raqiin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tetapi panjenengan tidak mendapati bagaimana cara rukuk, bagaimana cara sujud, bagaimana cara i'tidal dan seterusnya. Bagaimana doanya? Tidak ada dalam Al-Qur'an. Maka itu Al-Qur'an itu kitab yang sempurna, yang lengkap, tetapi mujmal. Para ulama menyebutkan kitab yang mujmal, sempurna, karena tidak ada yang dilalaikan di dalamnya. Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tidak melupakan satu urusan pun di dalam Al-Qur'an. Tetapi tafsir rinciannya dalam hadis. Karena itu hadis disebut pula sebagai wahyu yang kedua. Nabi bersabda, ala innama utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku ini diberikan Alkitab, Al-Qur'an, dan yang semisalnya. Semisalnya ini adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis yang ke-147, hadis yang sahih ini menunjukkan rincian dari waktu yang difirmankan Allah Ta'ala. Jadi ini adalah firman Allah melalui lisan Nabi SAW yang Nabi disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang disampaikan Nabi dari hawa nafsu, tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang pertama tadi menunjukkan bahwasannya ditetapkan oleh Allah Ta'ala tentang waktu-waktu untuk menunaikan salat mafruḍah yang 5, dan annalaha ibtida'an wa intiha'an, bahwa salat tersebut memiliki batas waktu awal dan batas waktu akhir. Ada awalnya masuk dukulul wakti, kemudian ada khurujul wakti. Masuknya kapan, keluarnya kapan. Semuanya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yang pertama, faedah yang kita dapatkan, ternyata waktu-waktu sholat itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala sendiri, dijelaskan oleh utusannya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ditanya, dari mana panjenengan tahu batas waktu sholat itu begini? Dari mana jenengan tahu ini waktu sholat duhur, ini sholat asar? Allah yang meletakkan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini. Yang kedua, al-waqtu al-mustaraku bainad duhri wal asri qadra arba'i raka'atin kama yu'khadu min hadis Jibril alaihissalam. Faedah yang kedua, waktu yang al-mustarak. Mustarak itu yang berserikat, yang bersama-sama, yang berkumpul bersama, antara waktu duhur dan asar qadra arba'i raka'atin. Waktu yang menyertai bersama antara akhir dari sholat duhur dan sholat asar menjelang, yaitu menjelang selesainya batas waktu duhur untuk masuk ke waktu asar. Ketika bayang-bayang itu mulai memanjang, lebih panjang dari bendanya, itu sudah masuk waktu asar. Maka ketika hampir habis waktu asar itu ada kesempatan 4 rakaat. Batasannya antara hampir habisnya. Kira-kira misal waktu duhur jam 3 tadi asar, kemudian beberapa saat menjelang habisnya waktu duhur itu berarti jam 3 kurang sedikit, karena setara 4 rakaat mungkin sekitar, kalau sholat biasa niku paling sekitar 6 menit, 7 menit, atau nek lagi cepet 5 menit. Nanti 4 rakaat niku biasanipun kita sholat nek lagi alon-alon niku 12 menit, 12 menit. Tapi nek lagi kalem, lagi cepet biasanipun gangsal menit niku pun lumayan tumak nina. Tapi kalau kurang dari 5 menit 4 rakaat niku biasanya nggih radi kilat khusus. Apalagi 3 menit niku berarti gerak cepat, kilat itu yang tidak boleh. Sebab Ibu, tumak ninah itu termasuk rukun dalam sholat. Sehingga kalau tidak tumak ninah itu sholat bisa batal. Apa sih tumak ninah? Tumak ninah itu adalah diam setelah bergerak.
Allahu Akbar, diam. Allahu Akbar, ruku', diam. Itulah tumakninah. Sedangkan tanpa tumakninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan gerakan yang secepat itu tanpa ada diamnya, tidak ada tumakninah, hilang syaratnya. Tapi pun nek sholat sampai ya 7 menit tapi lebih dari 11 rakaat, wah luar biasa ini ya. Super kilat khusus ini. Yaitu berbahaya Bapak Ibu, karena tumakninahnya hilang, bisa jadi tidak diterima karena syarat rukun dari sholat yang masuk dalam ibadah sholat adalah tumakninah. Nah, batas sebelum akhir dari waktu zuhur itu setara dengan 4 rakaat tadi. Ketika menjelang habis, menjelang bayang-bayang hampir lebih panjang dari orangnya, maka berarti itu sudah hampir selesai. Batasannya 4 rakaat, maka dia masih dapat sholat zuhur. Misal, bayang-bayang masih sama dengan orangnya. Nah, masih sama ini masih waktu zuhur. Ketika seorang sholat di situ masih sah. Tapi ketika dapat 1 rakaat, lalu bayang-bayang sudah lebih panjang dari dirinya, nah sudah masuk asar, dia masih dapat. Artinya ketika sudah melaksanakan 1 rakaat, dia masih dapat sholat zuhur, masih sah. Walaupun setelah 1 rakaat dia melanjutkan sudah masuk asar, tetapi itu masih sah. Inilah batasannya antara 4 rakaat dia masuk ke waktu asar. Ini waktu yang ada. Kama yukhadhu min hadis Jibril. Sebagaimana itu dijelaskan dalam hadis Jibril. Dalam hadis yang lain berikutnya insyaallah tentang batasan habisnya waktu zuhur. Dan itu pun masuk dalam penjelasan sholat yang lain Bapak Ibu. Ketika penjaringan waktu asar sudah hampir habis, sudah hampir yaitu warna kuning di barat, hampir matahari sudah hampir tenggelam tapi masih nampak, itu sudah waktu darurat, sudah hampir selesai waktu asar. Tetapi masih ada kesempatan jika seorang memiliki udzur. Bapak Ibu, orang itu boleh mengakhirkan waktu sholat itu ketika ada udzur. Udzur yang syar'i itu ada 2, internal dari dirinya dan eksternal yang dari luar. Yang internal itu mungkin karena sakit, ketiduran, pingsan yang menyebabkan dia itu akhirnya mengakhirkan waktu sholat. Dan itu boleh. Tetapi tidur tidak boleh sengaja tidur weling kalih keluar gini. Aku kuwesel kok jombok tangek nih. Misalnya begitu. Oh jombok gugah. Saya mau tidur, ini sengaja ngakali, nggak boleh. Maksudnya dia mau tidur penak ngantos hampir maghrib. Ya keluarganya yang berdosa karena dia membiarkan bapaknya atau adiknya atau saudaranya itu tidak masuk waktu sholat dalam menunaikan asar, itu tidak boleh. Ya. Dia harus menyesuaikan ketika masuk sholat jadi gugah. Ayo bangun, sudah masuk waktu sholat asar, gitu. Nah, kecuali memang benar-benar ketiduran, tidak ada yang membangunkan, maka dia boleh begitu. Nah, sebab yang kedua dari eksternal ya, dari luar. Karena dia tidak tahu asar, waktu mendung, nggak ada jamnya mati dan seterusnya. Atau dia safar dalam kondisi perjalanan dan seterusnya. Maka hal itu menyebabkan bolehnya dia mengakhirkan. Maka ketika dia dapat 1 rakaat asar, kemudian matahari sudah hampir menghilang dan tiba-tiba memang tenggelam, maka ketika sudah dapat 1 asar dia masih dapat 1 rakaat, dia dapat sholat asarnya. Nah tentu dengan syarat-syarat darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa hal yang bersifat darurat itu membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ya, tapi bagi orang yang sehat tidak ada alasan. Dan jika dia mengakhirkan dengan sengaja, masuk dalam larangan Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Ini dalam tafsir alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, yaitu orang-orang yang suka mengakhirkan salat ya sampai hampir habis lalu dia berdiri.
Nabi menggambarkan berdiri dengan sholat nakrol gurab, seperti burung gagak yang mematuk. Takut kalau habis waktunya dia sholat cepat. Kilatnya itu mengakhirkan, lalu dia sholat tidak menyesuaikan dengan tuntunan Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah menyuruh seorang sholat 3 kali gara-gara sholatnya terlalu cepat. Nabi di masjid datang seorang Arab Badui, datang, dia sholat dengan cepat. Sebentar selesai lalu salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kamu ulangi ya, kamu belum sholat. Masya Allah, taat dia, sholat lagi. Sudah berusaha dibagus-baguskan tapi masih cepat. Balik lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi. Kamu belum sholat 2 kali. Waduh lah ini. Dia sholat lagi 3 kali Bapak Ibu. 3 kali mengulang sholat, barulah nyerah orang ini, sudah nggak bisa. Ya Rasulullah, alim nih ya Rasulullah, pun kula pasrah nih. Lewong ping 3 apa enggak kelentu. Kula pun jenengan ajari kula caranipun sholat. Nah, Nabi lalu mengajarkan sholat yang benar. Ketika engkau hendak sholat, fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu mau sholat, ya berdiri lalu takbir, bacalah yang gampang dari Al-Qur'an. Ya, dengan tenang baca, ndak usah terburu-buru. Tsumma rka' hatta ta'tadila raki'an. Lalu kamu rukuk sampai tenang rukukmu dan berdoa. Tsumma kum hatta ta'tadila qa'iman. Lalu sumarfa, angkatlah lalu kamu berdiri i'tidal dengan tenang, tidak usah kesusu. Itulah kaifiyah salat yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh mengakhirkan dengan sengaja. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, waktul asri al-mukhtar, waktul asri al-mukhtaru ila isfirari syamsi, ini bi'id ba'dahu waktul qadha. Yang ketiga adalah waktu sholat asar yang dipilih itu adalah mulai menguningnya matahari, yaitu ketika hendak habis matahari sudah mulai menguning. Itu waktu-waktu yang sudah mengkhawatirkan, tapi masih masuk asar darurat itu ya, tapi masih boleh. Jadi para ulama menyebutkan ada waktu yang afdol. Waktu afdol dalam sholat adalah fi awwaliha, pada yang awal itu yang afdol. Kemudian di setelahnya itu ada waktu yang boleh, yang mubah, artinya sudah agak lama tapi masih boleh. Kemudian waktu daruri, waktu yang darurat itu sudah mendekati habis. Bapak Ibu, yang ini kita pernah dikritik oleh salah seorang ustadz kita, ustadz nasional, ketika singgah di Bangwan ya Bapak Ibu. Saat itu kita di Bangwan memang biasa sholatipun niku radi mundur jam sekawan riyen niku. Asarnya itu jam sekawan. Beliau Ustadz Yusuf Hasan Baisa, Ustadz Yusuf Baisa dari Jakarta ya, dari Jakarta. Beliau mengkritisi ketika kita azan di jam 4 itu. Apa-apaan ini? Jam 4 ini. Kenapa harus azan begini? Masya Allah kita malu ya. Ya kita jelaskan lah, artinya salah seorang bapak kita menjelaskan bahwa di sini daerah pertanian. Jadi kalau kita azan jam 3 itu Bapak Ibu, biasanya pun sing dugi niku namung ya 2, 3 niku soalnya lintune tasik teng sabin, dereng wangsul, dereng siram. Nah, ketika jam 4 itu memang sudah waktunya tiang manjing wangsul, tiang teng sabin wangsul. Jam 4 itu diadzani banyak berkumpul teman-teman kita sholat berjamaah. Nah, itu alasannya. Tetapi itu memang masuk waktu yang mubah, yang masih boleh ya, belum habis. Nah, yang afdal kehilangan yaitu di waktu yang awal. Karena ketika ada seorang sahabat bertanya, amal apa yang paling baik? Ayul a'mali afdal.
As-sholatu di awali waktiha. Salat di awal waktunya itulah ibadah yang paling utamanya. Dengan begitu akhirnya di antara masjid-masjid kita yang dibangun sekarang diawalkan ya, di awal waktu diadzani. Ini ada tiga pilihan Bapak Ibu. Dibangun ada yang awal, ada yang tengah, ada yang hampir akhir. Nah ini ada pilihan. Tinggal pilih. Jadi kan pengen yang afdol atau di sini sudah selesai, sana selesai, jangan tindak teng banguan mawon gitu. Ada pilihan. Ya. Itu terkait dengan waktu asar yang dipilih adalah batasannya sampai matahari mulai menguning. Nah, ba'dahu waktul qadha, dan setelahnya itu adalah waktu yang ditentukan mulai beralih ke waktu maghrib. Darurat, waktu yang sudah mengkhawatirkan. Yang keempat, waktul maghrib. Yakni waktu maghrib yaitu mumaddad, yakni mumtaddun min ghurubi syamsi ila ghaibati syafaq. Waktu maghrib itu adalah memanjang dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna kuning di ufuk barat. Itu waktu maghrib. Ketika sudah tenggelam sempurna, ya, pas siang penjenengan mulai berbuka, itu sudah masuk maghrib. Hilangnya, habisnya maghrib sampai warna kuning di ufuk barat itu hilang. Berarti itu masuk waktu isya. Jadi tidak panjang. Waktu maghrib itu pendek Bapak Ibu. Sehingga ketika terbenam bersegera kita menunaikan di waktu yang awal. Karena mungkin sekitar bisa jadi 40 menit, 45 menit itu sudah habis ya. Karena waktunya sebentar. Wa waktul isya yaitu yubda'u min ghaibatil khamrah ila nisfil lail. Waktu sholat isya mulai hilangnya warna merah di ufuk barat sampai pertengahan malam. Dan ini pertengahan malam bisa berganti-ganti, berpindah-pindah. Kadang pas jam 12 malam, kadang bisa maju ya, kadang bisa maju. Ini bisa panjenengan hitung mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya, lalu dibagi menjadi 2. Itulah pertengahan malam yang merupakan waktu sholat isya. Selebihnya setelah pertengahan malam adalah saat yang afdal untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini nisful lail, tengah malam, niswahu wa sulusahu. Nabi menyebut, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Muzammil, yaitu nisfahu wa sulusahu, setengah malam setelahnya atau sepertiga malam yang akhir. Itulah waktu qiyamul lail yang Allah disebutkan oleh Nabi SAW turun di langit dunia, dekat dengan hamba-hambanya. Nah, faedah yang keenam, waktu sholat subhi min tulu'il fajri. Waktu sholat subuh itu adalah dari terbitnya fajar as-shadiq ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, itulah waktu sholat subuh. Bisa jadi suatu saat pendek waktunya, karena suatu saat subuh itu dulu pernah adzan itu sampai jam 5 kurang sedikit nggih. Terus bisa jadi jam 4 lebih dikit sudah masuk waktu subuh karena perguliran matahari. Bisa jam 5 kurang seperempat adzan, bisa jadi jam 4 sudah masuk waktu subuh. Karena itu bisa pendek, bisa agak panjang. Itulah waktu-waktu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala kitaban mawquta, dan dirinci dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada hadis yang ke-150. Niki wektalipun isya jam pinten? Lebih 2 kurang 4 menit. Nah, yang ngaten anu mawon nggih. Pertanyaan mawon yang ngaten. Mbok menawi wonten pitakenan terkait nggih, monggo.
Nggih, nggih. Nggih. Waktu yang ditetapkan oleh negara. Oh, nggih. Nggih, jazakumullah khair. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis, yaitu terkait dengan tatkala di akhir zaman keluarnya Dajjal. Ya, ketika keluarnya Dajjal dalam hadis yang panjang itu, hari pertama Dajjal keluar itu maka sehari bagaikan setahun. Ya, hari pertama sehari itu bagaikan setahun. Kemudian berarti kan panjang. Itu malamnya itu 6 bulan, siangnya 6 bulan. Ya, persis kondisinya seperti itu. Kemudian hari kedua bagikan sebulan. Berarti setengah hari itu bagikan 2 pekan, malamnya, siangnya bagikan 2 pekan. Lumayan agak pendek. Hari ketiga itu bagikan sepekan. Berarti siangnya bagikan 3 hari setengah dan malamnya demikian pula. Nah, hari-hari tersebut para sahabat bertanya ketika mendengar Nabi menyebutkan tentang fitnatul Dajjal itu. Sahabat bertanya, bagaimana kita sholat? Kaifa nusalli ya Rasulullah? Faqdiru. Yaitu perkirakanlah waktu sholat. Persis kondisi ini sebagaimana saudara kita yang ada di daerah dekat dengan kutub, yang daerah kutub mungkin barangkali 6 bulan tuh kados malam terus, yang di kutub selatan siang terus, demikian berbolak-balik dalam setahun. Maka untuk pelaksanaan sholat itu faqdiruha, yakni perkirakanlah waktunya, yang penting sehari semalam itu 5 kali. Jadi ngenteni srengeng ini pas bayang-bayang lupa enggak dawa terus mungkin mboten sida salat. Dan niku kalau orang berpedoman dengan hadis ini, karena Islam itu luas, ya Nabi bersabda, innad dina yusrun, agama itu mudah, agama itu gampang, samhah sifatnya luas. Maka mendengar hadis ini tentu bagi daerah yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Makkah, di Madinah. Matahari di daerah pas tengah khatulistiwa, ya, daerah pertengahan. Adapun yang daerah subtropis, daerah yang dingin, yang dekat dengan kutub tentu diperkirakan. Wallahu alam. Dan fatwa para ulama menjelaskan diperkirakan waktunya, artinya 24 jam itu diperkirakan. Kalau sholat subuh yaitu menjelang pagi, kemudian sholat duhur walaupun matahari masih kelihatan gelap-gelap remeng-remeng, tapi karena waktunya sudah jam sekian, jam 12 misalnya, tentu itu sudah masuk waktu duhur. Jadi manfaat ada jam memperkirakan itu, yaitu waktunya jam 12, waktu jam 3 dan seterusnya. Jadi wallahu alam, itulah kemudahan di akhir zaman, ada sarana-sarana atau itu, dan kemudahan karena Allah berfirman, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang Anda bisa. Wallahu alam. Kemudian mekaten Bapak dan Ibu sampun lumebet ing dalem wekdal Isya, menawi mekaten ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi wonten kina manfaatipun lan Allah neguhaken kita sedaya istiqomah ing dalem sunnah lan jejepengan kelawan sunnah punika ngantos kita sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinatet minangka abdi ingkang ittiba dumateng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.